Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farul Ramdhani dari Prodi Manajemen kelas reguler pagi dengan NIM 28921500066. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Artificial Intelligence dengan dosen pengampunya, yaitu Ibu Cynthia Anissa Rahma Putri, MPDE. Dan materi yang saya akan bahas pada video pembelajaran kali ini mengenai konsep deep learning. Untuk topik yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu definisi deep learning, 2 jenis algoritma deep learning, 3 manfaat deep learning, dan 4 penerapan deep learning. Sebelum masuk ke definisi deep learning, saya akan membaca sejarahnya terlebih dahulu. Sejarah deep learning. Istilah ini pertama kali diperkenalkan ke komunitas pembelajaran mesin oleh Rina Dechter pada tahun 1986. Perkembangan terus terjadi. Pada tahun 2009, Nvidia, perusahaan teknologi asal Amerika, terlibat dalam Big Bang dari deep learning. Nvidia Graphics Processing Units atau GPUs terus melatih deep learning dengan neural training. Masih di tahun yang sama, Google Brain juga menggunakan Nvidia GPU untuk membuat Deep Neural Network atau DNN. Seiring berjalannya waktu, deep learning telah dikembangkan melalui beberapa pelatihan yang terus dilakukan oleh masing-masing ahli. Setelah melewati proses yang panjang, barulah optimalisasi perangkat keras dan algoritma khusus dapat digunakan untuk pemrosesan yang efisien. Deep learning bisa menjadi kepingan puzzle utama yang dapat membawa manusia pada penciptaan AI yang lebih cerdas dan manusiawi. Ia dapat meningkatkan semua bagian AI, mulai dari pemrosesan bahasa alami hingga mesin vision. Lalu kita masuk ke definisi deep learning. Deep learning merupakan subbidang mesin learning yang algoritmanya terinspirasi dari struktur otak manusia. Struktur tersebut dinamakan Artificial Neural Networks atau disingkat ANN. Pada dasarnya, ia merupakan jaringan saraf yang memiliki 3 atau lebih lapisan ANN. Deep learning mampu belajar dan beradaptasi terhadap sejumlah besar data serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang sulit diselesaikan dengan algoritma mesin learning lainnya. Lalu, kita masuk ke jenis-jenis algoritma deep learning. Deep learning terdiri dari beberapa jaringan saraf tiruan yang saling berhubungan. Berikut ini adalah beberapa algoritmanya. Yang pertama, ada Convolutional Neural Network atau CNN. CNN terdiri dari banyak layer untuk memproses dan mengekstrak fitur dari data. Ia biasanya digunakan untuk memproses gambar dan mendeteksi objek. Saat ini, CNN banyak digunakan untuk mengidentifikasi citra satelit, citra medis, dan mendeteksi anomali. Kemudian ada Recurrent Neural Network atau RNN. Recurrent Neural Network atau RNN merupakan salah satu bentuk arsitektur Artificial Neural Networks atau ANN yang dirancang khusus untuk memproses data yang bersambung atau berurutan atau disebut juga sequential data. RNN biasanya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan data historis atau time series. Contohnya, data ramalan cuaca. Selain itu, RNN juga dapat diimplementasikan pada bidang natural language understanding atau pemahaman bahasa alami. Misalnya, translasi bahasa. Kemudian, ada Long Short Term Memory Network atau LSTM. LSTM
merupakan tipe recurrent neural network yang dapat mempelajari data historis atau time series. Ia merupakan algoritma deep learning yang kompleks dan dapat mempelajari informasi jangka panjang dengan sangat baik. LSTM sangat powerful untuk menyelesaikan berbagai permasalahan kompleks seperti speech recognition, speech to text application, komposisi musik, dan pengembangan di bidang farmasi. Selanjutnya ada self-organizing maps atau SOM. Jenis terakhir adalah self-organizing map atau SOM. Algoritma ini mampu membuat visualisasi data secara mandiri. SOM diciptakan untuk membantu penggunanya dalam memahami data dan informasi berdimensi tinggi. Menurut Deng dan Yu, berdasarkan arsitektur dan teknik yang digunakan secara luas, deep learning terbagi menjadi 3 kategori, yaitu deep learning for unsupervised learning. Deep learning tipe ini digunakan pada saat label dari variabel target tidak tersedia dan korelasi nilai yang lebih tinggi harus dihitung dari unit yang diamati untuk menganalisis polanya. Kemudian, deep learning for supervised learning. Deep learning tipe ini digunakan pada saat label dari variabel target yang selalu tersedia dalam bentuk langsung atau tidak langsung. Kategori ini juga secara langsung memberikan kekuatan diskriminatif untuk tujuan klasifikasi pola. Kemudian yang ketiga, hybrid deep networks. Pendekatan tipe ini tujuannya adalah diskriminasi yang dibantu, seringkali secara signifikan, dengan hasil generatif atau unsupervised deep networks. Tujuan lain dicapai ketika kriteria diskriminatif untuk supervised learning digunakan untuk memperkirakan parameter di salah satu deep generative atau unsupervised deep networks dalam kategori di atas. Setelah menyimak penjelasan tadi, mari kita bahas mengenai manfaat deep learning. Berikut beberapa manfaat penerapannya, yaitu dapat memproses unstructured data seperti teks dan gambar. 2. Dapat mengotomatisasi proses ekstraksi fitur tanpa perlu melakukan proses pelabelan secara manual. 3. Memberikan hasil akhir yang berkualitas. 4. Dapat mengurangi biaya operasional. Dan 5. Dapat melakukan manipulasi data dengan lebih efektif. Kemudian kita lanjut ke penerapan deep learning. Salah satu contoh penerapan deep learning yang paling terkenal adalah pada Netflix dan YouTube. Dalam kedua platform streaming ini, deep learning digunakan sebagai alat untuk memberikan rekomendasi video. Perangkat canggih tersebut memanfaatkan minat dan kebiasaan pengguna untuk menemukan video yang sekiranya sesuai dengan kebutuhan mereka. Penerapan lainnya yaitu pengenalan gambar. Teknologi ini digunakan untuk mengenali dan mendeteksi objek pada gambar dan video. Contohnya antara lain fitur untuk menandai seseorang dalam sebuah foto di media sosial, fitur face unlock pada ponsel pintar, dan aplikasi Google Foto yang dapat mendeteksi wajah. Kemudian pengenalan suara. Deep learning juga dapat mengenali suara manusia dan dapat memberikan respon berupa teks. Selain itu, teknologi ini juga dapat mendeteksi karakteristik suara yang diterima. Contohnya, pada aplikasi Google Assistant atau Apple Siri. Selanjutnya, Natural Language Processing atau NLP merupakan subbidang Artificial Intelligence atau AI untuk menganalisis, memodelkan, dan memahami bahasa manusia. Teknik NLP digunakan
di setiap aplikasi cerdas yang melibatkan bahasa alami. Ia merupakan komponen penting dalam berbagai aplikasi perangkat lunak yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan deep learning dalam bidang NLP antara lain mesin penerjemah, digital assistant, mesin pencari, layanan customer service, dan chatbot. Dan yang terakhir, ada deteksi anomali. Deteksi anomali merupakan tahapan untuk mengidentifikasi pola yang tidak beraturan atau tidak sesuai dengan perilaku yang diprediksi. Anomali dapat diartikan sebagai perilaku atau pola yang tidak wajar dan dapat menjadi tanda adanya kesalahan dalam sistem. Teknologi ini memiliki berbagai kegunaan, antara lain untuk memprediksi kesalahan yang terjadi pada sistem pengawasan kesehatan sampai deteksi penipuan. Cukup sekian video pembahasan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.